Waktu terus berjalan sampai jam 12, jam 2, dan akhirnya sampai jam 6 sore lagi hari Seninnya, jalan belum juga diketemukan. Awalnya sih sebelum sampai ke curug tersebut, kami sekelompok menemukan monyet yang mati. Pas menuju puncak itu, yang terakhir saya dengar ada suara gamelan. Ada suara gamelan, ya ada suara gamelan. Saya bilang, ya udah sini, gamelan sini biar saya sawer gitu kan. Oh itu, wah, itu ada ngomong seperti itu ya? Nanti ada sosok apa? Sosok ada pocong di ke bawah atas. Jangan khawatir, kami tidur di gunung dalam keadaannya saatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bapak-bapak. Sanfes. Gimana hari ini Pak? Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Ya sahabat Jejak Cibatu, di depan saya ini sudah ada bapak-bapak yang kemarin ada kejadian sempat hilang di Gunung Godok atau tepatnya di Curug Ngebul, dan kita akan coba ngobrol bersama beliau-beliau ini dengan cerita mistis dan supranatural di luar akal manusia. Tonton terus di Jejak Cibatu edisi spiritual. Sahabat Jejak Cibatu, kita akan tanya ngobrol bersama bapak-bapak ini. Beliau ini adalah seorang pecinta alam. Daripada kegiatan seharian, beliau ini punya kegiatan. Kita tanya mulai dulu dari Pak Yadi ya. Ya. Pak Yadi, saya ingin tahu tentang kronologis kejadian kemarin sampai hilang di Gunung Godok atau tepatnya di daerah Curug Ngebul ya. Ya. Nah, silakan Pak untuk menceritakan bagaimana kronologis dan Bapak ini sebagai komunitas apa? Ya, seperti biasa saya melakukan aktivitas setiap hari Minggu, berangkat jam 7 pagi sampai di Curug Ngebul sekitar jam 11 ya. Siang ya Pak ya? Ya, setelah itu biasanya sebagian ada yang mandi, sebagian ada yang foto-foto gitu, kopi. Itu di Curug Ngebulnya Pak ya? Iya, di Curug Ngebul. Setelah itu ada sekitar 1 jam lah di tempat Curug Ngebul itu, baru mau pulang. Ya, setelah itu seperti biasanya kalau mau pulang itu ke tempat semula. Nah ini entah gimana ya, kepengen cari jalan yang lain waktu itu. Kepengen cari jalan yang lain. Setelah dalam pencarian di perjalanan itu tidak ketemu jalan yang akan menuju pulang gitu. Diperkirakan itu sampai beberapa jam belum juga ketemu perjalanan mau pulang gitu. Setelah minyak jam 6 sore
perjalanan udah mulai gelap. Di bawah senter. Senter udah sebagian ada yang mati, Pakai HP ini. terus pakai peralatan seadanya, pakai HP, sumber cahaya dari HP. Terus berjalan sampai jam 10. Ya sudah itu sudah merasa kelelahan lah semuanya juga. Terus istirahat sampai menginap di sebuah gunung yang namanya Gunung Kasur. Gunung Kasur. Geger Hoe. Ya, Gunung Geger Hoe. Terpaksa perjalanan tidak dilanjutkan, berhubungan sudah tidak kelihatan. Terus sampai menginap di Gunung Geger Hoe. Ya, setelah itu jam 6 pagi mulai melanjutkan perjalanan lagi menuju Jam berapa? jam 6, jam 5. Jam 5 ya? Ya, jam 5. Jam 5 subuh berarti ya? Ya, jam 5 subuh melanjutkan perjalanan lagi, mencari jalan untuk bisa keluar dari lokasi, Balik ke asal. kembali lagi ke asal, tapi tetap jalan untuk keluar itu tidak ketemu juga. Waktu terus berjalan sampai jam 12, jam 2, dan akhirnya sampai jam 6 sore lagi hari Seninnya, jalan belum juga diketemukan. Nah ini kan dari cerita tadi Pak Yadi, coba dari rekan Bapak juga bagaimana tentang kejadian awalnya itu seperti apa sih yang tadi Bapak ceritakan hanya garis besar. Ya. Ini perjalanan seperti apa nih Pak? Ya awalnya sih sebelum sampai ke curug tersebut, kami sekelompok menemukan monyet yang mati. Monyet yang mati? Monyet yang mati sebelum sampai ke curug, tapi di wilayah curug tersebut. Setelah saya pikir-pikir, ini dalam kondisi monyet bengkak biru, wah ini pasti kena binatang berbisa. Ya. Akhirnya saya putuskan langsung aja lah, nggak usah deket-deket dengan binatang tersebut. Lanjut cerita di. Tapi yang lain tahu Pak, ada monyet yang mati? Ada. Tahu banyak tahu. Semuanya juga tahu. Lalu lanjut. Kejadiannya sama seperti tadi, di curug. Terus kita masak kopi, minum kopi biasa di situ. Setelah itu, pas mau balik lagi ke tempat awal, saya pikir, wah ini baliknya terlalu curam. Rekan kami ada juga yang setidaknya fisiknya takut kurang memadai. Akhirnya diputus, ya udah kita potong jalan aja, potong kompas ke sebelah kanan. Itu anak atas inisiatif siapa sih awalnya? Sebetulnya ada rekan kita Pak Yaya itu, sebetulnya yang paling banyak bisnisnya di situ Pak Yaya. Akhirnya belum bisa hadir. Nah, ini kalau nanti kita akan ngobrol tentang bisnisnya nih. Gak apa-apa, sekarang ya bapak-bapak alami aja dulu. Sama seperti itu juga, akhirnya ngambil jalan pintas, berhubung ya udahlah ini mungkin jalan motong kan, jalan lebih pintas. Sampai cerita jam 5 itu udah menemukan sungai batu ya. Sungai batu itu. Sungai batu yang udah nggak ada airnya. Di situ udah mulai kuai-kuai tuh. Udah mulai was-was nih dilanjut nggak. Tapi yang lain sepakat untuk dilanjut, akhirnya dilanjut. Jam berapa Pak? Jam 5 lah sekitar jam sore 5 berarti ya? sore. Udah nyusurin sungai itu, kita kehausan, udah habisan bekal air. Mungkin di sungai tersebut ada sumber air. Nah, ternyata pas di lereng di ujung ada sih sebetulnya air di bawah. Cuman kita sungkan untuk turun. Ya udah kita putuskan kita naik tebing dulu.
baru dari atas tebing kita nyusurin dari pinggir kan, dari pinggir tebing itu. Dalam kondisi gelap tersebut, saya kondisi di depan, saya kurang hati-hati, akhirnya saya jatuh. Oh, jatuh Pak? Jatuh sekitar 10 meteran. 10 meter. Akhirnya saya diem dulu di bawah, minta diterangin sama yang lain. Akhirnya diterangin pakai HP, senter HP. Udah itu akhirnya saya ikut naik ke atas, tangan saya bengkak, jari saya bengkak, akhirnya dilanjut sama Duye sama Apit di depan. Udah gitu, nah di situ naik tebing lagi, udah pas di puncak, kami sepakat mau jalan di puncak, menyusuri puncak. Di puncaknya? Ya nggak tahu ya gunung apa. Tapi masih ada luka. Ya masih daerah situ. Ya Gerhoe mungkin. Gerhoe. Pas di Mengger itu di atas kita udah mau turun, ternyata kesana kesini curam, ada jurang batu. Akhirnya udah balik lagi lah. Akhirnya turun ke seberang berikutnya. Jarak 20 meter dari situ, yang di depan Duye udah menyerah sih sebetulnya. Udah nyerah karena kondisi di bawah itu curam sekali. Curam sekali dalam kondisi gelap, habis maghrib mungkin. Tapi yang jadi dorongan itu di bawah itu seperti ada persawahan, ada kampung. Yang Bapak itu apa? Ada semua melihat ada Semua persawahan. melihat, ada persawahan. Ada persawahan. Ada semua ya. Berarti yang 7 ini melihat semua itu bahwa ada persawahan. Ada persawahan. Ada ternyata suara. Begitu didekati? Nggak ada. Ada suara kodok, suara bebek, soalnya lengkap lah. Sabar. Ada suara apa lagi yang Bapak dengar? Katanya ada suara gamelan juga ya? Oh itu belum sampai situ, belum nyampe ke suara gamelan itu. Oh iya. Nah udah gitu akhirnya, ya udah siapa yang berani turun? Akhirnya saya putusin, ya udah saya turun duluan, gitu kan? Saya turun duluan, yang lain ngikutin terus. Pas sudah sampai di bawah, ternyata emang nggak ada perkampungan, nggak ketemu. Nah, ketemu. Padahal dari atas itu kelihatan. Semua ini melihat ya Pak ya? Iya, melihat. Nah, di bawah yang ada juga nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa ya, sepi aja udah gitu. Akhirnya karena udah kemalaman, akhirnya di bawah itu ya takut ada apa-apa, ya udah kita naik lagi lah. Takut ada binatang apa kan kalau di bawah. Untuk istirahat lebih baik kita di atas. Akhirnya naik lagi tuh ke atas. Naik lagi yang ke atas, yang di depan Duye, kedua Apit. Kedua itu Apit. Yang Pak Duye itu nggak ada ya? Nggak ada. Nah. Tapi pemimpinnya itu apakah melihat sesuatu hal yang ganjil nggak ya? Menurut ini bapak-bapak? Enggak sih sebetulnya. Yang aneh gitu. Iya, yang aneh. Yang aneh ya paling pas menuju puncak itu, yang terakhir saya dengar ada suara gamelan. Suara gamelan? Ada suara gamelan, ya ada suara gamelan. Saya bilang, ya udah sini, gamelan sini biar saya sawer gitu kan. Oh itu. Wah, itu ada ngomong seperti itu ya? Ada ngomong seperti itu ya. Udah ini saya sawer aja, karena saya yakin itu memang perkampungan. Berarti Bapak berbicara seperti itu? Dan yakin itu perkampungan itu. Nggak ada tanggapannya, nggak ada perkampungan tanggapannya. Jadi bukan nantang mistis. Bukan. Tapi seperti itu, ya udahlah, udah sampai ini kan, akhirnya dipaksain tuh. Karena udah disamperin itu? Nggak disamperin. Gamelan ada di bawah sih sebetulnya. Kami akhirnya naik terus ke atas. Sampai akhirnya HP udah tinggal satu itu yang nyala. Yang punya siapa tuh? Yang punya Pak Yaya. Yang punya Pak Yaya. Nah, di situ Pak Yaya sempat hubungi istrinya, WA. Gitu, awalnya dalam keadaannya nyasar. Udah gitu sinyal udah nggak ada. Ya, itu yang ketika keadaan tidurnya itu seperti apa sih? Tadinya itu mau dipaksain nih,
Duya sama Apit ini mah satu puncak lagi itu udah deket lagi, udah tinggal 5 meter mungkin ya. 5 meter sampai ke puncak. Di Tapi puncak emang itu memang ada penginapan. diperkirakan ada dataran lah untuk Ada rebahan dataran. ya, Ya, enak ya untuk bakar-bakaran. Nah, Hmm. ini kan sebentar masih di Mengger tuh dalam kondisi gini. Dalam posisinya masih dalam keadaan begini. Nah, itu sekitar 45 derajat lah lebih itu. 45 derajat lebih. Tapi keadaan situasinya itu pohonnya remet. Ya. Ya, Begitu. seperti itu. Jadi di pinggir kanan kiri itu udah tebing semua, udah Habis semua. tebing semua, itu udah di Mengger aja udah begitu kondisinya. Ada hal-hal yang lain nggak yang merasakan bahwa dari teman-teman Bapak ini yang melihat bahwa ada sesuatu hal atau melihat teman-teman seperti bagaimana begitu, ada hal nggak? Ya, di tempat itu ya kelihatan ada perkampungan yang kami lewati, itu ada perkampungan sebetulnya. Ada lampu, itu udah kelihatan ada lampu, dan pas subuhnya ada suara adan, pas subuhnya ada suara Subuhnya ada adan. suara adan. Ada suara adan. Tapi kita dekati nggak? Nggak ada. Dan besoknya kita telusuri ke daerah tersebut, nggak ada perkampungan. Dalam perjalanan itu menuju sampai dengan Gunung Linglung ya berarti ya? Ya. Katakan kemarin katanya informasi dari sampai Gunung Linglung. Itu siapa sih yang awalnya sampai ke sana itu sama siapa nih pimpinannya nih? Saya sampai ke sana itu. Sampai Gunung Linglung sampai mana? Saya mah sampai Labuh. Sampai Labuh. Pas yang punya rencana gitu. Ya maksudnya sampai ke Gunung Linglung begitu. Oh, emang nggak di sini aja gitu. Ya maksudnya ada yang menuntut nggak nih hal mistisnya? Kayak ada yang menuntut? Ya, sepertinya gitu. Jadi arah jalan itu sepertinya harus ke sini nih. Tapi itu sepakat semuanya. Seperti ada yang Teologi. ya gitu. Ada hal yang lain dari Bapak? Saya mungkin Ya sama gitu, Alim udah ya, di belakang ikutin. Bapak ini dari belakang ikuti. Ikutin Bapak. mungkin ada yang lain. Nah, ini Jadi Pak dia, sendiri, ini yang di depan ini, yang terakhir. Bapak sendiri gimana? Nggak ada ya, nggak ada apa-apa perasaan. Tapi yang ada perasaan mistisnya itu siapa? Sehingga Itu yang ada misinya orang itu tuh. ada mau dihadirkan nggak? Nanti ada nggak? Ada kelihatan mistis. Lihat kunti katanya. Awan gitu. Makhluk Ada. Boleh, sahabat tidak Oh. itu nanti kita akan hadirkan satu orang lagi dari 7 orang ini. Ya sahabat, di depan saya ini sudah ada Kang siapa? Mas Andri. Andri. Nah, Kang Andri. Kata kuntina sering teh. Kang, ini saya mau tanya nih, Akang itu kan katanya mendapatkan hal-hal mistis di dalam hutan ketika dalam hutan. Itu menemukan seperti apa sih? Seperti ada sosok Sosok apa? ada pocong di sini di ke bawah atas. Tuh, saya mau Pas tidur, melihat pas mana? lihat Itu pas lagi tidur atau bagaimana? Atau pas lagi jalan atau Terakhir di istirahat? Curug. lagi istirahat. Lagi istirahat di jam Iya. berapa itu? Kita mau orang Nggak tahu jam berapa. Kira-kira jam berapa? Jam udah malam atau siang? Udah malam. Iya, Oh, benar. Udah malam. Juga orang hukum kan lo tidur. Udah malam itu Iya. Akang melihat sosok pocong. Iya. Benar. Ada melihat yang lain? Nggak ada, udah ada satu Iya, aja. benar. Tapi Akang bagaimana reaksi pada saat itu? Saya mau melihat. Ini Apa dikejar sama Akang atau bagaimana? Atau dikasih tahu ke yang lain? enggak dikasih satu yang Pas lain. tidur. Aku yang sendiri. Oh, ini yang lain sudah tidur ya? Iya, yang lain yang tidur. Oh, Aku yang mencari itu ada yang ke bawah itu apa? Nah, ada pocong di situnya. Udah saya tiduran. Saya mau ke bawah lagi, tidak ada lagi. jadi pengalaman Akang itu melihat sesosok pocong ya, Kang? Ya, Apakah dari bapak-bapak yang lain ada yang lihat, Pak? Sempat lihat waktu itu malam-malam Andri mau tidur, turun dari atas ke arah kami itu kan bertiga sebetulnya, saya, Pak Aep sama Yadi. Oh, jadi ini terpisah kan ya? Terpisah untuk tidur karena emang tebing dia, Ya. tebing jadi nggak bisa berdua itu, pasti bersatu-satu terus gitu ke atas. Tapi Bapak juga sempat melihat apa yang Ah, ya.
Jadi saya pikir wah ini Andri ada di samping saya, tapi di arah lerengnya dia. Nah, ada lerengnya. Bukan dia. Sebetulnya pocongnya di depan saya sebetulnya. Jadi saya kaki diangkat ke atas, ada pohon yang tumbang. Nah, kaki disangkutin di sana. Terus saya lihat-lihat kok ada semacam sosok putih-putih gitu kan. Sosok putih-putih gitu, saya pikir wah Andri nih bahaya nih. Tapi Andri ternyata naik dia akhirnya. Naik, mungkin udah ngeliat mungkin. Akhirnya ikut naik ke atas, di atas, dia tidur di atas kami. Jadi setelah lihat langsung ke atas. Iya, langsung ke atas. Ke atas. Jadi Bapak akan sama Bapak ini saya khawatir Andri ini lihat nih, takut kan? Takut gini, takut ngeri-ngeri gitu kan. Kalau saya lihat udahlah biasa aja kan. Kalau saya lihat udah biasa aja lah, asal jangan ganggu gitu aja udah. Gitu. Udah gitu udah aja tiduran. Emang lama itu, mungkin ada 1 jam 2 jam, terus saya liatin masih ada di situ. Masih ada di situ. Duduk aja. Berdiri. Kalau saya lihat seperti duduk. Seperti duduk. Seperti apa? Di depan ini, depan. Maksudnya si sosok itu Sosoknya Dia cingogok lah gitulah. duduk. Dia jongkok gitu. Iya, enggak ngenyar. Kayak duduk sambil rebahan. Iya, bahan. Seperti jongkok gitu. Tapi yang bertiga ini siapa? Akang, Kang Andri, sama Bapak. Satu lagi siapa? Yang lihat itu? Nggak ada. Berarti hanya 2 orang ini ya? Iya, berdua. Nah ini nanti kayaknya kita bisa hadirkan ya. Kita nanti karena kan Pak Yaya ini adalah pimpinannya yang di depannya ya. Ya. Oke, nanti kita hadirkan sama Jaksi. Bagaimana Pak tentang mistis yang Bapak lakukan, bahwa Pak Yaya ini adalah sebagai pimpinan dari pimpinan regu ya Pak ya? Seperti apa nih Pak mistisnya Pak yang Bapak lihat? Kalau mistisnya mungkin dari perjalanan dari Curug itu mungkin kita udah kesasar, udah hampir 24 jam lah, sampai istirahat tuh nyampe jam 10 malam. Dari situ ya kalau dari situ kita istirahat, cuma mungkin nggak bisa tidur, masih melek gitu ya. Nah disitulah kalau mistisnya saya lihat yang aneh-aneh. Mungkin lah kalau namanya di gunung, di hutan itu suara binatang apa aja ada. Nah itu yang Bapak alami sehingga katanya ada yang melihat wajah siapa teman. iya mungkin. Nah itu lihat wajah temen. Nah saya tuh sugestinya tuh udah kecapean mungkin ya, rupa wajahnya kayak berubah gitu ya. Menyeramkan Pak. Iya, terus sebelahnya tuh kan digawir, kita di lereng lah, di lereng bukit, nggak bisa tidur, menyeramkan gitu. Saya sempat seperti wajah apa nih Pak kalau boleh? mungkin kalau di ini cuma hitam doang gitu, mungkin hitam doang sebelah itu bayangan gitu. Iya. Bayangan itu. Ada bayangan. Iya. Yang dilihatnya teman Bapak ya berarti itu. Iya. Apakah semuanya melihatnya wajah yang teman Bapak itu jelek atau bagaimana? Enggak. Bapak saja yang merasakan? Saya yang merasakan itu sebelahnya, bukan di temen bayangan, cuma bayangan di sebelah. Ya. Nah, kalau semuanya pasti nggak lihat. Pokoknya yang 4 orang di bawah, saya 3 orang di atas. Nah, yang di atas juga nggak ada yang berhadapan, saling belakangan. Mungkin iya gini nih, teman saya di depan, gitu, saya di belakang teman saya, yang sebelahnya lihat ke kanan gitu, jadi kayak segitiga gitu. Yang Bapak lihat lagi apa Pak? Ya itu perjalanan itu malam-malam saya dengar ada azan tuh, mungkin semua itu ada lampu-lampu tuh semua lihat itu. Terus persawahan itu merasakan berarti semuanya ya. Ada iya. gamelan, tadi juga saya sudah ada gamelan juga. Ada gamelan, ada suara adzan, lampu. Tapi pas begitu disamperin tidak ada ya Pak? Tidak ada. Nah itu. Terus itu pas begitu ketemu sama tim SAR, itu siapa yang pertama kali menemukannya Pak? Yang Bapak-bapak ini semuanya itu mukanya sama siapa yang awalnya? Itu bukan sama tim SAR.
Oh tim, oh bukan sama Bukan sama tim SAR. Itu sama siapa tuh? Sama ya teman sendiri juga pendaki yang nggak ikut. Sama kuncen di sana. Nah itu ya, kita lulusan kan kemarin ada sedikit Iya, kalau komunikasi juga. Nah, di konten saya ini ya, kita harus luruskan Pak ya. Iya. Jadi menurut Bapak ini seperti apa supaya kita lurus Pak? Ya, kalau tim SAR itu saya ketemunya cuma di posko. Katanya itu Pak terpisah ya Pak? Iya, Nah, itu. terpisah tuh ini yang saya Bapak pimpin itu yang Pak Yaya itu berapa orang Pak? Saya itu jalan dari atas itu 7 orang. Turun ke bawah saya bertiga itu mau nyari jalur. Nah, yang 4 ketinggalan di atas. Mungkin dari saya nyari jalur. Nah, mungkin saya juga masih teman di belakang. Nanti kalau udah ketemu jalur saya pasti teriak. Balik lagi. Nah, pas saya teriak, yang jawab udah di atas saya. Nah, itu. Makanya saya nggak balik lagi. Mau ngejar yang teriakan itu. Dikejar tapi sama Bapak? Dikejar. Ada gitu. Nah, itu nyampe situ mungkin suara apa nggak ada. Saya balik lagi ke bawah kali. Nah, di situ baru ada teriak lagi. Teriaknya dari mana? Dari atas, cuma sebelah kanannya. Udah kita jalan lah paling sekitar 5 kiloan lah ada. Itu jalan ke kali. Nah, kali ada yang teriak lagi, saya saut. Nah, pas naik ke atas ternyata tim teman kita yang nemuin, bukan yang 4 orang. Nanti ada penyelamat. Berarti itu adalah tim penyelamat ya? Tim penyelamat. Alhamdulillah, berarti pada saat itu di hari apa tuh Pak? Itu hari Selasa, hari Senin, sekitar jam 6-an lah ada. Jam 6 apa? Jam 6 sore. 6 sore, berarti berapa hari Pak? Dari hari Sabtu berarti ya? Dari hari Minggu. Hari Minggu. Start dari sini. Jam 7. Minggu pagi. Ya, Minggu pagi. Ya. Nyampe ke Curug jam 11. Ya. Dari jam 11 itu jalan Sampai jam ke 10. bukit-bukit sampai jam 10. Nah, dari jam 10 kita bisa istirahat. Nah, kita Jam 5. start lagi jam 5. Sampai ke Curug jam Sampai Curug itu perbatasan dekat Curug. Kalau Curugnya belum ketemu ya. Oh, belum ketemu? Ketemu, cuma kalinya doang yang ketemu. Itu sekitar ya jam 6-an. Itu curugnya katanya sangat betul Pak? Iya, iya. Ya, izin. Saya itu mungkin ke sana nggak izin nggak apa itu. Karena tadi juga Bapak ini yang bilang gamelan ini disawer. Iya, emang ada iya. ngobrol yang apa ya? Iya, emang. Ada sedikit Pelanggaran. Ya. Terus saya yang moto semua saya. Seharusnya nggak boleh moto. Oh, tidak boleh foto? Oh, nggak boleh foto. Mandi katanya nggak boleh. Mandi nggak boleh? Iya. Mana itu mandinya Pak? Di Curug gitu. Tapi kan pada saat Bapak itu di Curug nggak ketemu kan? Hanya di kalinya saja kan? Enggak, langsung di Curugnya. Kita baru datang jam 11. Pertama tuh datang kan kita tujuannya Curug. Kita buka pada mandi, udah gitu pada ngobrol apa, sempat ngerebus talas. Nah, dari situ perbekalan udah habis lah. Mau pulang kita jam 5 lah, kalau pulang tuh nyampe ke rumah. Ini ada rumor juga ditemukannya di pagi hari Pak, di dini hari. Benar nggak? Mungkin yang terakhir. Itu yang terakhir. Oh, yang terakhir berarti ya? Iya. 4 orang. Kalau Bapak mah ditemukannya jam 6 sore. Sekitar jam 6, jam 6, jam 7. Jam 7. Yang satu lagi ditemukannya di jam dini hari ya? Nah, Apakah ini hal yang pertama Pak, kejadian ini? Karena kan Bapak ini sebagai komunitas yang biasa lah yang dilakukan. Baru pertama kali ini? iya. Pesan apa yang mau Bapak sampaikan ke subscriber saya? Sebetulnya kalau kita nggak tahu jalan, lebih baik ke jalan asal. Kalau udah waktunya kepepet lah. Jadi kalau
mau hiking, siapapun yang mau perjalanan ke gunung, dia sudah tahu jalannya, yang penting itu aja. Tapi jangan sampai kayak Bapak ini kan inisiatif ya, bukan jalan baru. Ternyata jalan barunya malah kita kesasar ya Pak ya. Sehingga ya mungkin dari mistisnya banyak hal yang tadi diceritakan juga sama bapak-bapak. Ini adalah pengalaman yang luar biasa buat bapak-bapak sini. Mudah-mudahan menjadikan sebuah pelajaran juga nanti ke depannya Pak ya. Amin. Ada pesan yang mau disampaikan Pak? Pada akhirnya setelah kami ditemukan, saya merasa berhutang sebetulnya kepada masyarakat setempat yang ikut ambil bagian dalam penemuan kami. Terus instansi-instansi yang terlibat di situ dari mulai kelurahan, terus Bapak Kapolres, terus dari Babinsa kalau nggak salah, Kapolsek, dari Bapak Babinsa, Koramil, terus dari itu Pak RW, Pak RT, terus ada satu pencari tim SAR. Ya Bapak RW, Bapak RT yang ikut juga membagikan informasi, ikut terlibat, menurunkan warganya juga. Warga di sana di Godog juga ikut terlibat. Bapak Kuncen setempat yang ikut terlibat langsung juga terjun. Rekan-rekan kami juga yang satu komunitas dengan kami juga emang turun semua ke sana, walaupun dalam keadaan ada yang sakit juga, meninggalkan keluarga juga. Mungkin itu kalau ada yang tertinggal dari kami, ucapan terima kasihnya mohon dimaafkan karena kami tidak bisa menata satu persatu karena keterbatasan informasi itu aja. Oke, terima kasih. Nanti ada juga perwakilan dari Desa Suci ya. Desa apa? Desa Suci. Ya, nanti ada dari perwakilan Desa Suci Kidul untuk menyampaikan terima kasihnya dan kita hadirkan narasumbernya. Sahabat, di depan saya sudah ada dari perwakilan dari Desa Suci Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama dari Pemerintahan Desa Suci sebagai Badan Permusyawaratan Desa, atas perwakilan Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Dian Risdianto beserta Pemerintahan Desa mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang terlibat untuk penemuan warga kami yang hilang pada waktu hari Minggu sampai malam Selasa. Salah satunya yaitu Polres Pincam atas nama Bapak Camat Karangpawitan, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta dari tim kesehatan PKM Cempaka, Ibu Kapus beserta jajarannya. Dan kami juga tidak lupa kepada warga setempat yaitu warga Desa Godog dan Kepala Desa semua Karangpawitan yang terlibat langsung turun ke lapangan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, dari mulai Desa Situsaur, Desa Godog, Desa Lebak Agung, semuanya hadir untuk menemukan warga kami. Dan kami juga tidak lupa untuk pihak Kabupaten, Basarnas atau BPBD yang telah mengirimkan tim SAR untuk membantu kami sebagai dari Pemerintahan Desa Suci karena warga kami pada waktu itu hilang. Atas nama Pemerintahan Desa Suci, atas nama Kepala Desa Dian Risdianto, maka kami mengucapkan banyak terima kasih kepada unsur-unsur yang terlibat dalam menyelamatkan warga kami yang 7 orang yang dari hampir 3 RW kalau itu, yaitu RW 4, RW 5, dan RW 1. Dan kami juga tidak lupa kepada Bapak RW dan Bapak RT seperti lembaga kemasyarakatan desa yang lain yang ikut untuk berpartisipasi mencari keberadaan beliau pada saat itu. Kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu ucapan terima kasih dari atas Pemerintahan Desa Suci. Mudah-mudahan amal baik semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pelajaran bagi kami atau bagi seluruh warga pencinta alam untuk tidak saling menyalahkan dan berkoordinasi dengan orang-orang yang terkait. Salah satunya yaitu orang-orang yang
yang mempunyai pengalaman untuk mendaki gunung. Itu mungkin yang bisa kami ucapkan atas nama pemerintahan Desa Suci. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas ucapannya. Mudah-mudahan kejadian ini kita petik pengalaman-pengalaman yang terjadi pada bapak-bapak semuanya. Saya Dadang Sugiarto yang bertugas. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di video berikutnya. Tonton terus di jejak Cibatu edisi spiritual. Sampurasun, Mugia Rahayu, Mugia Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.